Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asywarin, kembali lagi di rubrik terang, rubrik kesayangan kita. Walaupun mungkin rubrik ini masih banyak kekurangannya, namun saran dan kritik yang membangun selalu dinanti dari sobat semuanya. Nah, bagi yang baru pertama kali datang ke rubrik ini, gimana? Udah subscribe belum? Don't forget to subscribe and welcome to my channel. Di episode kali ini berbeda dengan episode-episode sebelumnya yang selalu membahas soal kontroversial dan konflik. Capek memang ya. Setidaknya izinkan rubrik terang kali ini memberikan kabar gembira kepada teman-teman semuanya. Ya, walaupun sebagai milenial cerdas, kita harus menganalisis segala berita yang datang. Bukan karena itu adalah berita gembira lantas bereforia, tapi jadilah milenial cerdas. Oke, jadi beritanya apa? USTR, US Trade Representative atau Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat di WTO telah mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang. Indonesia tidak sendiri, beberapa negara-negara lainnya juga turut dikeluarkan dari rilis tersebut. Update rilis USTR ini dirilis pada 10 Februari 2020 lalu. Dikeluarkannya dari daftar negara berkembang berarti USTR telah menganggap Indonesia dan negara-negara lainnya sebagai negara maju. Tapi nih, jauh sebelumnya, Cina dengan sangat tegas menolak dan sangat tidak setuju jika negaranya dikategorikan negara maju. Wah, ada apa ya? Kalau status negara maju ini adalah status yang bagus, kok Cina bukannya senang, malah menolak ya? Ternyata, berubahnya status negara berkembang menjadi negara maju juga akan mengubah perlakuan terhadap negara tersebut di WTO. WTO ini adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan yang dibentuk pada tahun 1995. WTO yang beranggotakan 164 anggota ini memberikan aturan dasar bagi perdagangan dan juga menjadi wadah perundingan konsesi dan komitmen dagang bagi para negara anggotanya. Mekanisme dalam WTO ini juga mengikat secara hukum negara-negara anggotanya. Nah, apa saja sih dampak dari perubahan status negara berkembang menjadi negara maju Indonesia? Yang pertama, Indonesia berpotensi kehilangan fasilitas subsidi sebagaimana yang diatur dalam WTO, termasuk kehilangan insentif GSP atau Generalized System of Preferences. GSP adalah sistem tarif preferensial yang memberikan pengurangan tarif pada berbagai produk dari negara-negara berkembang. Misalkan, pedagang US ingin mengimpor produk-produk dari negara berkembang. Nah, biasanya ada bea masuk. Nah, bea masuk inilah yang disubsidi melalui GSP ini. Dampak yang kedua adalah Amerika Serikat akan lebih mudah untuk menggelar investigasi terkait praktek perdagangan. Dan ini berarti more and more intervention, lebih banyak intervensi. Sebenarnya, dalam sistem kapitalisme hari ini, apa sih yang menjadi standar sebuah negara dikatakan sebagai negara maju? Jika merujuk ke alasan USTR, alasan Indonesia dikategorikan sebagai negara maju adalah karena kontribusi ekspor globalnya yang mencapai di atas 0,5%, atau spesifiknya lagi 0,9%. Dan alasan kedua adalah karena Indonesia telah tergabung dalam G20, atau kelompok 20 ekonomi utama. Kelompok yang dibentuk pada tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Kalau menurut versi Bank Dunia, Indonesia sebenarnya masih jauh dari kategori negara maju. Salah satu syaratnya yaitu pendapatan per kapita nasionalnya masih jauh di bawah standar, yaitu sekitar $3.400 Amerika Serikat. Padahal, jika termasuk negara maju, maka pendapatan per kapita nasionalnya haruslah di atas $12.000 Amerika Serikat. Apa benar kita sebenarnya sudah layak dikategorikan negara maju? Banyak pihak yang menilai bahwa perubahan status ini sebenarnya
seperti dipaksakan. Wong kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi, ya masih seperti ini saja. Jadi, ada apa sebenarnya di balik perubahan status tersebut? Kalau menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Rosan Peroslani, untuk persoalan ekspor, sebenarnya selama ini kita surplus, dan surplusnya cukup besar. Dan menurutnya, pergantian status ini hanyalah cara Amerika Serikat untuk mengurangi defisit neraca perdagangannya terhadap Indonesia. Tapi, apakah hanya sekedar itu? Indonesia saat ini berstatus sebagai anggota WTO dan juga calon Dewan HAM di PBB. Selain alasan ekonomi, perubahan status ini juga punya maksud politis. Amerika Serikat mencoba meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional. Dan konsekuensinya adalah, hey, jangan berani hengkang. Hey, jangan berani melawan kedikdayaan peradaban kapitalisme Amerika Serikat. Perubahan status ini semakin meneguhkan bagaimana kuatnya pengaruh Amerika Serikat di Indonesia. Wabah corona yang bermula di Cina cukup memporak-porandakan mega proyek obor One Belt One Road-nya Cina di Indonesia. Dan tentu saja, Amerika Serikat mencoba mengambil kesempatan dari posisi Cina yang melemah saat ini. Dan adanya perubahan status ini oleh Amerika Serikat tidak lain dan tidak bukan merupakan tipu-tipu politik negara pertama untuk semakin menguatkan dan mengokohkan hegemoninya dalam mengendalikan perdagangan global. Bagaimana pendapat kalian? Write your comment below and let's discuss. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.